konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu, karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dago Elos maupun di Cirapuhan. Dan itu adalah persoalan menarik batas antara dua wilayah itu. Betul nggak? Oh, janten Bapak teh ngagales di Ramana nih. Di Ramana nih. Ramana Asep Mamun. Mohon. Terus gitu terus gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu beanggar we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di Kilas galian dititipkeun gitu. Nya dicuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon aing kemarin teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge, luasna oge. Dilawan dengan 69.000. 6,9 hektar, terus 6,9 hektar kan, ya kan? Supaya nggak kelihatan bahwa ini saling gugat, ini digedein. Apa yang digedein? Dago Elos. Jadi Bapak mau bilang di tahun 2016 itu pun ada pergeseran batas wilayah, sudah dilakukan pergeseran batas wilayah. 2002, Bu. 2002 justru terjadinya. PBB kayak PBB 15.000 meter. Oke, berarti sama keliling. Pas waktu di Pengadilan Negeri Bandung gugatan pertama di tingkat pertama, Pak, itu masih batas antara Dago Elos sama Cirebon itu masih sama. Masih belum ada perubahan signifikan. Tahun berapa? Tahun 2016, Pak. Yang gugatan pertama di Pengadilan Negeri. Enggak, 2002 juga udah di ini. Udah diacak-acak. Baru 2002 diacak-acak atau dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Jadi lebih kurang 2000-an. Jadi 2000 atau 2001, ada tuh 2002. Makanya saya komentar gini, saya guys ini. Tanda jaringan mafia tanah itu pembayaran awal PBB tahun 2002 dan selanjutnya. Maksudnya gini, Ibu bayar PBB tahun 2003. Ibu diduga kuat oleh saya bahwa Ibu ikut serta. Kenapa baru setahun itu bayar PBB? Enggak. Kenapa Ibu 2003? 2000 ya. Oh, itu jadi pertanyaan. Kenapa 2023 baru bayar? 2003 saya duga. Karena saya duga Ibu menunjuk ke 2002 tadi. Jadi Ibu dibantu sama jaringan ini tadi. Dibantu itu maksudnya dikondisikan juga sama jaringan tadi. Ntar tujuannya kenapa Ibu digituin? Ntar kalau Ibu dilawan kan Ibu kalah. Pak, berarti kalau yang saya tangkap dari cerita Bapak tuh berarti jauh sebelum lawan melawan dengan keluarga Muller dan PT Dago Tigraha, secara horizontal aja tuh antara warga Cirapuhan, Dago Elos, atau antar warga di Dago Elos, antar warga di Cirapuhan aja itu emang udah ada konflik, Pak. Ingat baik-baik, itu bukan warga Dago Elos. Itu pelarian dari warga kampung Cirapuhan. Kalau bahasa sekarang pendatang maksudnya. Di sini jadi pendatang, di sana jadi imigran gitu, jadi pelarian lagi gitu. Apa? Enggak, Pak. Jadi mereka warga Cirapuhan maksudnya. Warga Cirapuhan ke sana. Terus ke Dago Elos. Nah, jadi dia warga mana? Bukannya masalah pertahanan loh ya, itu tadi Pak. Saya kan kalau bicara ke depan, ayo kita bicara ke depan ya kan? 2007 itu kan udah saya ajak bicara ke depan, Pak. Bukan batasnya mana Dago Elos, mana kampung Cirapuhan. Kenapa
Kenapa saya bilang gitu? Karena saya udah melihat gelagat ini mau dirubah jadi dago elos dengan adanya PBB 2015 itu. Yang tadi Bapak bilang tahun 2022 baru mulainya. Ya, 2022, 2022 ke atas. 2002 ke atas gitu ya. ya. Jadi jauh sebelum itu persiapannya ya. Iya. Nah, kenapa saya ngelawannya 2007 Pasca. di rumah ini? Kebetulan atas rahmat Allah itu tahu sama saya. Apa yang mana? Jadi laporan pembayaran PBB itu mungkin keselip atau apa keterima saya. Nah ini nih normalnya kayak gini Bu. Kelurahan terima laporan pembayaran, ya kan? Pak Lurah, nah ini bahasa saya ya Bu, Ibu terjemahan gitu. Pak Lurah, ini laporan buat warga Bapak. Ini Pak ya, tolong kasihin ke warga Bapak. Sama kelurahan dikasihin ke RW, sama RW dikasihin ke RT. Begitu itu ada untuk ada PBB 15.000 meter. Kaget saya. Oh, ini gimana ini? Ini saya konfirmasi ke Pak Lurah. Ini kecilnya gimana? Saya konfirmasi itu bersangkutan. Saya periksa berkas-berkas itu tadi. Cirapuan sama Dago Elos tuh udah benar-benar bergeser sama sekali loh, berjauh dari dulu, dari batasan dulu. Kurang 2 hektar itu dimanipulasi jadi Dago Elos. Motifnya itu tadi kamuflase supaya nggak ketahuan bahwa ini mafia tanah saling gugat. Jadi seolah-olah yang digugat Muller itu Dago Elos. Bukan, tidak termasuk Cirapuan. Seolah-olah Padahal termasuk Cirapuan. Yang digugat si Muller itu selatan sampai utara. Yang Bapak bilang tadi 2 hektar. Objeknya 2 hektar. 6,3. 6,3 hektar. Ibu paham kan 6,3 sama 6,9? 6,3 sama 6,9 enggak, Pak? Enggak paham? Gimana hitungannya Enggak. dari Bapak, versi Bapak? 6,3 itu gugatan Muller. Sementara Burang Minten, kamu digugat sama Muller ya? Ayo, saya gabung sebagai penggugat intervensi, artinya dia sepihak dengan Muller. tergugat. Ya, dengan tergugat. Ini Dalam bagus. hal ini warga ya? Hah? Dalam hal ini warga ya? Penggugat kalau gitu, Pak. Kelompok keempat. Warga, kelompok keempat. Asep Mamun tanda Jadilah tangan. 6,9. Asep Mamun tanda tangan bahwa semua para tergugat adalah penggarap Burang Minten di Egenom Perponding 442. Sementara Muller ngegugat 3. 3. Dia menghadapinya dengan 4 buah Perponding. Ya. Jadi dia nagih tanah 6,3 hektar. Raminten bilang seolah-olah ya Bu ya, Ini penggambaran aja nih, Penggambaran aja ilustrasi. tanah 6,9 hektar itu punya saya. Saya dikasih hibah. Ujung pangkalnya ya memang ke pabrik tegel Simongan. Kedua-duanya sama. Ya. Ya kan? Dari sini udah nggak masuk akal ya. Saya jelasin lagi. Raminten, kamu kok aneh kamu teh? Kamu belum digugat, kenapa siap-siap lebih dulu? Nah itu pertanyaannya. Menurut Bapak kenapa? Kan saya dari awal juga nggak pernah ngejelasin adanya gugatan Muller. Saya ngejelasin kolusi mafia tanah saling gugat. Nggak pernah.
pernah saya bilang gugatan Muller. Bukan gugatan Muller, kolusi mafia tanah saling gugat. Muller kolusi mafia tanah saling gugat. Jadi tergugat Bu Raminten siap lebih dulu. Tanggal 1 Juni tahun 2016 silakan periksa di sini. Dia memberi kuasa, ada yang mungkin menolak. Pak Yaman bilang, nggak masuk sidang mah 2017 si Raminten mah. Ya masuk sidang mah 2017. Sementara ingat tadi cerita saya tadi. Dulu itu Blok Dago, Desa Coblong. Blok Dago, Desa Coblong. Kalau ada Pak Losnya, itu harus diperiksa betul. Kenapa Pak? Nah, kita kan bicara riwayat dulu. tapi Pak kalau dicari di Google Dago Elos yang ada di Google Ya itu mah udah dimanipulasi. Ini makanya saya nggak di. Siapa itu Brigjen Arif kirim surat ke saya. bilang Bapak tolong direvisi isi. Saya datangin ke sana. Ada ditemuin, Bapak kirim suratnya ke BPN Bandung. Wah, nggak berani saya tempur di sini. kenapa Pak? Tahun 2010 saya udah bikin surat. Kok Muller kok enak? Bikin surat terima, dikasih jawaban. Saya bikin surat banyak ini serba pulang. Sama BPN? Alasan mereka apa Pak waktu itu? Sorry Pak, tahun berapa tadi Pak? 2010 ya? 2010, karena ada Bu. Apa itu? Saya kan Jawaban ingat, mereka apa Pak? Gak ada jawaban? kan udah tahu dia. Ayo kita kumpul gitu. Ayo pasukan kita kumpul yuk. Alasan dari BPN waktu itu apa Pak? Bapak, ini tolong dicek. Apakah ini punya Pemkot Bandung ataukah punya gubernur ataukah punya sana Sama itu siapa? pusat, pemerintah Pemerintah pusat. pusat. Oke. Terus? Ya kan? Gimana? Ya, kenapa jadi Bapak yang harus ngecek kan? Ya. Harusnya Badan Pertahanan Nasional dong bisa ngecek. Dan lainnya lagi itu, Serius itu kalimatnya begitu ke Pak Yaman? iya, lebih kurangnya. Dan lainnya lagi itu, Bapak coba aja koordinasi sama Pak Asep Makmun. Atau hubungannya saya dengan Asep Makmun? Tanah-tanah Itu jawaban saya, dari BPN? warga-warga saya, ya kan? Muller juga kemarin ini digituin, apa hubungannya? Kok tahu BPN bahwa ini Asep Makmun? Itu jadi pertanyaan Pak, kenapa BPN lebih tahu nama Asep Makmun dibanding warga-warga yang lain? Ini ada apa? Konteksnya tahun 2010, posisi ya 2010. Posisi Pak Asep Makmun itu apa Pak posisinya? Koordinator pertanahan. Koordinator pertanahan. Koordinator pertanahan Dago Elos. Koordinator pertanahan Dago Elos. Itu posisi apa Pak itu? Posisi yang ditunjuk sama BPN, posisi Tapi tadi saya kasih uraian bahwa ini udah dirancang untuk ini ada tokoh masyarakat adat dikasih peranan lah Bibi ya. Ini ada dikasih peranan oleh siapa menurut Bapak? tadi ada langsung jadi oligarkinya. Makanya itu juga jadi sempat pertanyaan Pak, kami sempat tanya ke beberapa pihak termasuk LBH, ada Asep Makmun pernah dengar atau tidak. Jadi saya mau dapat gambaran dari Bapak, kenapa ini menjadi tokoh, sepertinya kalau dari gambaran Bapak ya, karena saya nggak hadir dan hanya bisa baca dari berkas-berkas yang ada. Kenapa Asep Makmun menjadi tokoh sentral menurut Bapak? Bahkan tadi judulnya apa? Koordinator pertanahan di sini. Ya. Berarti di sini itu maksud Bapak Dago Elos dan Kari Ciratuan ya? Karena ngurusin warga-warga saya. Enggak. Asep Makmun itu jadi koordinator pertanahan Dago Elos aja waktu itu. Harusnya kan begitu. Tapi waktu Bapak 2010 ke BPN, Bapak diminta koordinasi. Ya kan? Nah itu dasar Pak Asep Makmun menjadi koordinator pertanahan itu apa Pak ya? Ini tadi 2002 itu kan 1992 itu
Iwan Suryadi PT Batu Modal datang ke sini. Sini kamu jual tanah ke saya ya, ntar sertifikatnya buat kamu. Ya kan? Itu. Iwan Ismail Tanjung, sini kamu. Kamu jual tanah ke saya ya, ntar dibikinin sama notaris Meldi Nathaniel. Ntar sertifikatnya atas nama kamu ya. Ini bawa bilang tadi ya, ada AJB, justru sertifikatnya dikasih ke penjual. Kita atur-atur ya, itu ini nggak tahu siapa bilang, ini dugaan saya Bu ya. Saya ngejelaskan lebih kurangnya kalau di sandiwara kayak gitulah.